kemudian bilang, aku gak butuh cerita surga, aku butuh duit gitu. Aku tidak butuh penyuluhan panjang-panjang, aku butuh minyak goreng. Iya kan? Sekarang ada orang begitu. Kadang-kadang di ceramah itu, ma antum illa basyarum mithluna. Alah, ngedabrus kon iku ya padha ae ambek aku. Dosamu ya akeh, gak usah ngomong kan gitu. Diceritakan oleh guru-guru sepuh kita itu, Fir'aun itu bertapa, Pak. Bertapa. Jadi uzlah, sembunyi di pengasingan gitu selama 40 tahun Fir'aun. Ya karena sudah mengalami pahitnya kehidupan. Ternyata disaksikan oleh Fir'aun banyak orang baik tapi terbunuh, usianya nggak panjang gitu kan. Banyak orang baik tapi sakit-sakitan, kemudian mati. Terus banyak orang baik, sudah baik tapi nggak dipercaya oleh orang, gitu kan. Disaksikan oleh Fir'aun itu. Banyak orang baik tapi dikalahkan. Ya seperti ini kita menyaksikan banyak orang baik tapi dikalahkan, gitu kan. Akhirnya Fir'aun menyendiri. Bertapa 40 tahun. Bertapa 40 tahun. Singkat cerita, ketika sudah 40 tahun, Jibril datang. Ayo. Fir'aun, biasanya yang didatangi Jibril kan nabi, wali ya. Ini Fir'aun didatangi malaikat Jibril. Dia bilang, Fir'aun, prihatinmu, tirakatmu sudah diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka atas tirakatmu tadi yang sudah menahan nafsu selama 40 tahun, engkau dinyatakan boleh masuk surga. Sampaikan ke Fir'aun. Tapi kesimpulan kehidupan kemudian yang membawa dia bertapa tadi, kesimpulannya salah. Maka dia bilang begini kepada malaikat, malaikat, saya itu nggak percaya kalau ada akhirat. Jadi saya itu nggak butuh surga. Coba zaman sekarang ada nggak orang kalau dikasih cerita tentang surga terus karena beban hidupnya begitu pedih, kemudian bilang, aku nggak butuh cerita surga, aku butuh duit. Aku tidak butuh penyuluhan panjang-panjang, aku butuh minyak goreng. Iya kan? Sekarang ada orang begitu. Kadang-kadang di ceramah itu, ma antum illa basyarum mithluna. Alah, ngedabrus kon iku ya padha ae ambek aku. Dosamu ya akeh, gak usah ngomong kan gitu. Nah, Fir'aun itu begitu. Saya tidak butuh surga. Karena akhirat itu masih gaib. Ada atau tidak itu gak jelas, kata gitu kan. Padahal yang menyampaikan itu malaikat Jibril. Bayangkan. Kata malaikat Jibril, ya sudah kalau begitu, sebagai laporan saya kepada Allah, penolakanmu itu harus kamu teken. Baik, saya akan teken, tapi saya juga minta sebagai hasil tirakat saya ini, saya minta 4 hal, kata gitu Fir'aun kepada Jibril. Baik, sekarang kamu teken di telapak tangan saya, kata Jibril. Kemudian Fir'aun, baik, saya akan teken langsung dengan darah saya, digigit tangannya, tanda tangan di telapak tangannya Jibril. Saya menolak surga, tapi saya minta 4 hal untuk dikabulkan. Tanda tangan, kirim. Itu loh, kemudian Fir'aun disebut ya firru min aunillah, Fir'aun. Begitu tanda tangan, baik, sekarang apa yang kamu minta? 1, kata Fir'aun,
saya minta panjang umur. Yang kedua, saya minta sepanjang umur saya tidak sakit. Yang nomor tiga, saya minta seluruh omongan saya mumtaz, selalu keturutan. Oke, yang keempat, saya minta jangan ada orang yang mengalahkan saya. Dan dikabulkan semua, Pak. Fir'aun itu dalam catatan sejarah usianya 500 tahun. Jadi 500 tahun setelah bertapa tadi dikabulkan, surga ditolak tapi minta 4 hal tadi dikabulkan. Selama usianya menjadi 500 tahun. Nah, apakah kita boleh minta umur panjang? Boleh tidak? Boleh. Allahumma tawil umri. Ya Allah, panjangkan umurku, tapi ada terusnya. Semoga untuk kemaslahatan. Boleh. Kalau Fir'aun kan hanya minta panjang umur. Yang kedua, Fir'aun selama 500 tahun usianya itu tidak pernah sakit. Maka kalau kita sakit, bersyukurnya alhamdulillah ben gak koyok. Alhamdulillah ben gak koyok Fir'aun. Sakit sehari asal ikhlas sama dengan ibadah 100 tahun. Maka kalau kepala agak sakit-sakit, biarkan sajalah sehari, biar kayak ibadah 100 tahun, nggak usah dibawa ke dokter dulu. Kalau nggak dibawa ke dokter dan ternyata meninggal dunia, ya mati syahid lah. Kan dalam kondisi ibadah. Asal ikhlas. Jadi kalau sakit ya ingat itu aja. Ben gak koyok Fir'aun. Jadi Fir'aun tuh nggak pernah sakit. Yang ketiga, seluruh omongannya dikabulkan, dituruti orang. Jadi Fir'aun itu sejak muda, sejak habis bertapa itu, omongannya nggak ada yang ditolak orang. Ayo ngidul, itu kan. Pokoknya ibarat kata menaikkan harga BBM naik, nggak ada orang protes. Jadi Fir'aun itu begitu. Hujan, berhenti. Karena dikabulkan begitu, maka dia, akulah, ana rabbukumul a'la, aku pangeranmu. Banjir, surut. Bukan karena dikasih resapan, tapi omongannya surut. Itu Fir'aun. Maka kalau kita berdoa, kok ada yang langsung cespleng dikabulkan, alhamdulillah. Kalau tidak, ya alhamdulillah ben gak koyok Fir'aun. Kan tujuannya Allah biar kita sambat, ya kan? Ya Allah, siraku kok loro, nah begitu kan? Mau goes kok perut mulus-mulus, ya gak apa-apa, biar gak kayak Fir'aun, gitu aja lah. Yang terakhir, kata Fir'aun, kalau ada yang memusuhi saya, jangan ada yang menang, harus kalah semua. Maka sejatinya Musa itu juga kalah loh, Pak. Sejatinya kalau gak direwangi pangeran, iya kan, udah terkepung kan, belakang pasukan, kanan pasukan, kiri pasukan, tinggal laut. Jadi sejatinya Musa itu juga, nah dipikir-pikir kalah. Hanya sudah menggededer, ya Allah, hanya Engkau ya Allah. Ya wis, kok kita grogi, langsung aja tongkatmu pukulkan di laut, tang lah. Kalau tidak dipikir, makanya di sini menangnya. Idza ja'al haq wa zaqal batil.
Lakon itu menang kari. Jadi kalau sekarang itu kok ketoke nasibe ku kalah-kalah ya beno gitu. Ben gak koyok Fir'aun itu ujungnya kalah. Makanya begitu tenggelam, dia masih menggapai permukaan laut, menyatakan saya beriman kepada Tuhannya. Baru begitu kan oleh Israel langsung dicecek kayak ngok gitu. Kemudian sampai ke dasar laut. Makanya jenazahnya Fir'aun ditemukan kan bukan ngececeng begini ya, tapi kan begini jenazahnya, begini. Karena dicecek Israel tadi. Oh, cocotmu. Itu ceritanya. Maka Pak, apa hikmahnya? Kita ini mari fokus kepada rezeki, jangan terkecoh uang dan materi. Fokus pada rezeki, jangan terkecoh uang dan materi. Fir'aun itu terkecoh uang dan materi. Kalau dia fokus pada rezeki, begitu dikasih surga, itu rezeki sudah, rezeki markotop lah. Tapi karena fokus, aku gak butuh swarga, saiki aku fokus butuh minyak goreng. Terkecoh minyak goreng, terkecoh materi. Ya kan? Ini mumpung masih Sya'ban, tinggal 1 bulan lagi Ramadan. Ramadan besok itu banyak materi-materi agama yang disampaikan oleh penceramah. Modal kita fokus pada rezeki, jangan terkecoh materi. Apa yang terkecoh materi? Begitu giliran menyampaikan, waduh, penceramahnya baca ayatnya salah-salah. Oh gini kok ceramah. Nah itu terkecoh materinya penceramahnya gak pinter. Akhirnya rezekinya hilang, ilmunya hilang. Mestinya fokus pada rezeki. Apa sih ilmu yang disampaikan? Oh, nah, keterima. Rezekinya nggak lepas. Terkecoh duit. Suami istri kalau terkecoh pada duit, tidak fokus pada rezeki, maka sing penting dapat duit. Halal gak peduli kan, begitu kan. Fir'aun lagi kan. Kalau fokus pada rezeki, hari ini gak dapat, ya apa-apa, memang rezekinya belum ada, gak usah memaksakan diri, yang penting sudah usaha, kan begitu, fokus pada rezeki. Sekarang tidak, Pak. Kalau sudah gilirannya mau bayar-bayar dan dia bisa menekan, ada objek yang mau ditekan, maka dengan segala macam cara dilakukan. Orang yang digaji mahal untuk membela rakyat itu kan mestinya ngontrol. Ini nggak boleh, harganya naik tinggi-tinggi, kan mestinya gitu. Tapi karena rakyat hanya ngasih suara kepada dia sehingga dia dipilih, kerjaannya tadi nggak dilakukan karena ada iming-iming besar. Ini mau saya naikkan harganya, kamu menengok, ayo tak kasih duit. Itu namanya terkecoh uang, nggak fokus pada rezeki. Masa kalau fokus pada rezeki, tugasmu apa digaji mahal itu? Untuk ngerewangi rakyat, ben rakyat gak melarat. Mestinya yang digaji mahal itu, yang setiap tahun minta kenaikan tunjangan itu, mestinya bela yang kayak gini. Ini fokus rezeki, bukan terkecoh pada yang iming-iming kamu diamo ae. Yang penting hak kasih. Ini banyak orang yang sudah tidak fokus pada rezeki, tapi terkecoh pada uang dan materi. Niru kayak Fir'aun, ya firru min aunillah. Nek minta
rewang Gusti Allah. Yafirru bukan min, tapi yafirru ila aunillah. Ila bukan min. Yafirru lari ila aunillah. Marang pertolongan Gusti Allah, mestinya ya memilih cara-cara yang diridhoi Gusti Allah. Bela rakyat apa bela eko? Sing diridhoi Allah ya bela rakyat ya. Yafirru ila aunillah. Tapi nek bela rakyat atau bela eko? Bela eko yaitu ya firru min aunillah. Fir'aun disingkat Fir'aun. Jadi Fir'aun itu bukan nama Pak, tapi julukan. Kalau nggak salah namanya itu Ramses apa gitu ya. Ya. Jadi kita mengingat ternyata namanya itu Fir'aun itu bukan, itu hanya julukan. Ya firru min aunillah. Wes kita istighfar aja Pak. Kita istighfari aja lah diri kita. Istighfar aja lah, istighfar aja lah.